Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 di pembelajaran kelima. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, sebelum dimulai pembelajaran, siapkan dulu buku tulisnya, catat materinya, dan pahami video ini. Nah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, masih ingat gak minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menentukan pecahan, pecahan senilai, dan perkalian. Nah, di minggu ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami berbagai bentuk pecahan yang terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, masih ingatkah apa itu arti dari pecahan? Nah, pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, di sini bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Mari kita membahas dulu mengenai pecahan biasa. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, di dalam pecahan biasa ada 2 bagian. Ada yang pertama, pecahan murni, yang kedua, pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ingat, kalau pembilang itu berarti ada di atas dan penyebut itu ada di bawah. Contohnya di sini 6/9. Maka 6 di sini disebut pembilang dan 9 di sini adalah disebut penyebut. Oleh karena itu, 6 di sini pembilang lebih kecil dari penyebutnya, maka dinamakan pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ini sebaliknya dari pecahan murni. Nah, pecahan tidak murni jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ingat, kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil, sedangkan kalau pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar. Contohnya 12/6. Nah, 12 di sini adalah pembilang dan 6 di sini adalah penyebut. Nah, 12 di sini pembilang lebih besar dari penyebutnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pecahan campuran. Ada yang tahu tidak apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa yaitu A kali C tambah B per C. Nah, di sini ada contoh pecahan campuran. Di sini contohnya 1/3/5. Nah, 1 di sini bilangan bulat dan 3/5 ini bilangan pecahan. Yang pertama,
Bilangan pecahan campuran dapat diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Di sini 1, 2/3. Yang satu di sini adalah bilangan bulat dan 2/3 ini adalah bilangan pecahan. Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Nah, 1 di sini, ingat tadi rumusnya apa? 1 di sini 1 dikali penyebut yaitu C. 1 dikali 3 ditambah 2/3. Ini dari mana 3-nya, Bu? Nah, 3 di sini dari penyebutnya. 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 2/3. Jadi 3 tambah 2/3 sama dengan 5/3. Bilangan 1, 2/3 sama dengan 5/3. Selanjutnya, contoh dari pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran. Harus memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini pecahan biasanya adalah 16/5. Maka artinya 16 dibagi 5 sama dengan 3, sisa 1. Mengapa Ibu ini sisa 1? Karena kalau 16 bagi 5 itu berarti 5 dikali berapa? Yang hasilnya 16, berarti tidak ada kan? Berarti 5 dikali 3 berarti hasilnya 15. Maka sisanya 1. Oleh karena itu 16/5 sama dengan 16 bagi 5 sama dengan 3 sisa 1. Oleh karena itu 16/5 dapat ditulis dengan pecahan campurannya 3, 1/5. Kita tulis lagi penyebutnya. Selanjutnya pecahan desimal. Apa pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Pecahan desimal terdiri atas persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Nah, di sini bagaimana cara menentukan nilai tempat pecahan desimal? Di sini ada A, B, C, D, E. Maka A di sini dinamakan nilai tempat satuan, B di sini nilai tempat persepuluhan, C di sini nilai tempat perseratusan, D di sini nilai tempat perseribuan, dan E di sini nilai tempat persepuluh ribuan. Contoh, di sini ada angka 0,2. Nah, 0,2 berarti satu angka di belakang koma, maka 0 di sini adalah nilai tempat satuan dan 2 ini nilai tempat persepuluhan. Maka 0,2 sama dengan 2/10. Mengapa 2/10, Bu? Karena satu angka di belakang koma berarti per 10. Selanjutnya contohnya 5,25. 5 di sini tempat satuan, 2 di sini nilai tempat persepuluhan, dan 5 di sini nilai tempat perseratusan. Maka 5,25 sama dengan 525/100. Karena di sini 5,25 itu 2 angka di belakang koma, maka per 100. Contoh pecahan desimal. Contoh pecahan desimal persepuluhan. Bentuk pecahan desimal persepuluhan memiliki satu angka di belakang koma karena dibentuk dari pecahan penyebutnya per 10. Contohnya 5/10 sama dengan 0,5. Jadi angka 5 di sini berada pada tempat puluhan. Bilangan 0,5 dibaca 0,5 atau 5/10. Selanjutnya contoh pecahan desimal perseratusan. Bentuk pecahan desimal perseratusan memiliki 2 angka di belakang koma karena dibentuk dari pecahan berpenyebut 100. 1/100 sama dengan 0,01. Di sini berarti 1/100 itu 0,201. 2 angka di belakang koma.
Jadi angka 1 di sini berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,01 dibaca 0,01 atau 1/100. Selanjutnya contoh pecahan desimal perseribuan. Bentuk pecahan desimal perseribuan dengan memiliki 3 angka di belakang koma karena dibentuk dari pecahan berpenyebut 1000. Contohnya 3/1000 sama dengan 0,003. Di sini 3 angka di belakang koma, jadi angka 3 berada pada tempat perseribuan. Bilangan 0,003 dibaca 0,003 atau 3/1000. Kunci pecahan desimal yang pertama, kalau satu angka di belakang koma maka per 10. Kalau 2 angka di belakang koma maka per 100. Kalau 3 angka di belakang koma maka per 1000. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Oleh karena itu, lambang persen atau per 100 adalah persen nih. Ini lambangnya ya. Nah, contohnya di sini 10%. Nah, 10 di sini pembilang dan persen di sini adalah penyebut. 10% sama dengan 10/100. Artinya 10% itu 10/100 sama dengan senilai dengan 1/10. Mengapa 1/10? Jadi kita 10 bagi 10 sama dengan 1, 100 bagi 10 sama dengan 10. Jadi 10% sama dengan 10/100 senilai dengan 1/10. Di sini ada contoh mengubah pecahan lain ke bentuk persen. Di sini ada angka 0,32 sama artinya dengan 32%. Karena 0,32 sama dengan 32/100. Yang kedua, 0,12 sama artinya dengan 12% karena 0,12 sama dengan 12/100. Selanjutnya 0,1 sama artinya dengan 10% karena 0,1 sama dengan 10/100. Selanjutnya contoh yang keempat, 0,123 sama dengan 123/1000. Mengapa ini per 1000? Karena 3 angka di belakang koma. 123 dibagi 10 sama dengan 12,3. 1000 bagi 10 sama dengan 100. Oleh karena itu 0,123 sama dengan 12,3%. Selanjutnya di sini ada pecahan biasa ke persen. 2/5 sama dengan 2 kali 20 dulu, 40. 5 kali 20/100. Ingat, kalau persen itu adalah per 100. Jadi kita kalikan dulu 5 kali berapa yang hasilnya 100. Berarti 5 dikali 20, 100. Oleh karena itu jika penyebutnya dikali 20 maka pembilangnya pun dikalikan 20. Jadi 40/100 sama dengan 40%. Baik anak-anak Ibu yang soleh-solehah, di sini ada latihan soal. Ananda kerjakan setelah memahami materi dan mencatat materi yang Ibu paparkan hari ini. Nah, latihan soalnya, Ananda ubahlah pecahan campuran ke pecahan biasa. Dari pecahan 4, 5/6 ubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubahlah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. 32/7. Pecahan campurannya bagaimana? Yang ketiga, ubahlah pecahan biasa ke pecahan desimal. 9/10, maka pecahan desimalnya berapa? 0,15 berapa persen?
0,03, 0,08, maka dibacanya seperti apa? Baik, cukup sekian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.